Perkenalkan, nama saya Nana Ridwan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik atau poin-poin yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa. Untuk poin yang pertama adalah hak dan kewajiban mahasiswa. Pengertian dari hak dan kewajiban mahasiswa adalah dua aspek yang saling terkait dalam konteks kehidupan kampus. Hak mahasiswa mencakup akses terhadap pendidikan yang berkualitas, penggunaan fasilitas kampus, kebebasan berpendapat, dan partisipasi dalam kegiatan akademik. Adapun pengertian menurut Prof. Dr. Kailan M.Ed. Hak mahasiswa adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, kebebasan berekspresi, partisipasi dalam pengambilan keputusan akademik, dan akses terhadap sumber daya universitas. Kewajiban manusia meliputi kewajiban dan belajar dengan sungguh-sungguh menghormati norma dan nilai akademik, mengikuti peraturan kampus, serta menghargai hak dan kebebasan orang lain. Sebagai contohnya, hak seorang mahasiswa memiliki hak untuk menemukan pendapat atau kritik terhadap kebijakan universitas dalam forum diskusi mahasiswa. Misalnya mereka dapat mengorganisasi seminar atau konferensi untuk mendapatkan isu-isu penting dalam pendidikan. Sebagai contohnya kewajiban, mahasiswa berkewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan akademik dosen dan staf universitas. Misalnya mereka harus menghormati keputusan dosen terkait tata tertib perkuliahan dan tidak melakukan penggangguan dan yang menghalangi proses pembelajaran. Untuk yang selanjutnya, hak mahasiswa memiliki hak untuk mendapatkan akses fasilitas perpustakaan, laboratorium, dan sumber daya universitas lainnya. Mereka juga memiliki hak untuk memperoleh bantuan pendidikan dan dukungan akademik yang diberlakukan. Kewajiban mahasiswa memiliki kewajiban untuk belajar yang dengan serius dan memanfaatkan sumber daya yang disediakan universitas. Mereka harus mematuhi aturan yang ditetapkan untuk pengguna fasilitas kampus dan tidak menyalahgunakannya. Adapun hak mahasiswa selanjutnya adalah mahasiswa memiliki hak untuk mengorganisasi kegiatan ekstrakurikuler seperti klub dan organisasi mahasiswa, serta berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan, olahraga, atau sosial lainnya di kampus. Kewajiban mahasiswa selanjutnya adalah mahasiswa berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam organisasi atau klub mahasiswa. Mereka juga harus menjaga reputasi kampus dengan tidak terlibat dalam kegiatan yang merugikan nama baik universitas atau anggota komunitas akademik. Hak dan kewajiban mahasiswa adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang seimbang, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. Melalui pemahaman ini diharapkan mahasiswa dapat mengambil peran aktif dalam mengembangkan diri mereka dan kontribusi dalam mereka dalam bermasyarakat. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang perilaku etis dan tidak etis. Perilaku etis dan tidak etis merujuk pada tindakan atau sikap individu atau kelompok yang dapat dinilai berdasarkan standar moral dan nilai-nilai yang diterima secara sosial. Apa sih itu perilaku etis dan tidak etis dalam kehidupan siswa? Jadi, perilaku etis dan tidak etis dalam kehidupan mahasiswa adalah hal yang penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang baik. Berikut adalah penjelasan penggambaran pengertian perilaku etis dan tidak etis menurut para ahli. Menurut Dr. Linda Johnson, perilaku etis mahasiswa mencakup tindakan yang memperhatikan prinsip-prinsip moral, integrasi akademik, dan norma-norma yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi. Perilaku etis mahasiswa mencerminkan sikap jujur, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap kebebasan dan hak-hak orang lain. Sebaliknya, perilaku tidak etis melibatkan pelanggaran terhadap prinsip tersebut seperti mencontek, melakukan plagiasi, atau melakukan kecurangan akademik. Dan menurut Prof. Dr. Marsud Davis, perilaku etis mahasiswa melibatkan tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai seperti kejujuran, menghormati hak-hak orang lain, dan keterbukaan terhadap beragam pandangan. Mahasiswa yang berperilaku etis juga menjaga integrasi akademik yang menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dalam lingkungan akademik. Sebaliknya, perilaku tidak etis melibatkan tindakan yang merugi orang lain, seperti melakukan kekasaran, intimidasi, atau penyalahgunaan kekuasaan.
Adapun penggambaran perilaku etis dan tidak etis dalam kehidupan mahasiswa. Yang pertama, perilaku etis. Seorang mahasiswa yang menghormati hak kebebasan berpendapat orang lain dan dalam diskusi kelas tanpa mengganggu atau merendahkan mereka. Yang kedua, seorang mahasiswa yang melakukan riset atau tugas akademik dan mencantumkan sumber referensi serta secara lengkap dan tidak melakukan plagiasi. Yang ketiga, seorang mahasiswa yang membantu sesama mahasiswa yang menghadapi kesulitan akademik atau pribadi dengan memberikan dukungnya dan saran yang bermanfaat. Baik, poin yang selanjutnya atau yang ketiga adalah etika pergaulan. Etika pergaulan melibatkan integrasi dan komunikasi dengan orang lain secara sopan, hormat, dan empati. Etika pergaulan mencakup sikap yang menghargai perasaan dan kebutuhan orang lain serta menghormati privasi mereka. Adapun pengertian etika pergaulan dalam konteks mahasiswa adalah konsep yang mengacu pada perilaku dan integrasi sosial mahasiswa yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral, nilai-nilai yang baik, serta norma yang berlaku di lingkungan pendidikan tinggi. Etika pergaulan mahasiswa mencakup sikap yang jujur, menghormati, bertanggung jawab, dan memperhatikan kepentingan orang lain. Adapun pengertian dari Prof. Dr. Marsrebis, etika pergaulan mahasiswa mencakup perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai seperti kejujuran, menghormati hak orang lain, empati, dan keterbukaan terhadap beragam pandangan. Etika pergaulan mahasiswa juga menekankan pentingnya menjaga integrasi akademik dan menghormati norma-norma yang berlaku di lingkungan pendidikan tinggi. Adapun penggambaran etika pergaulan dalam konteks mahasiswa adalah kejujuran dalam tugas akademik. Yang pertama, seorang mahasiswa yang menyelesaikan tugas atau makalahnya dengan kejujuran, tidak mencetak atau melakukan plagiasi. Mereka menghargai integrasi akademik dengan memberikan pengakuan yang tepat kepada sumber referensi yang digunakan. Yang kedua, menghormati hak dan kebutuhan mahasiswa orang lain. Jadi seorang mahasiswa yang menghormati privasi dan orang pribadi teman sekamar atau rekan belajar. Mereka tidak membocorkan informasi pribadi atau melakukan tindakan yang dapat merugikan atau menyakiti orang lain secara emosional. Dan bertanggung jawab dalam tindakan dan komitmen. Seorang mahasiswa yang bertanggung jawab dan melaksanakan tugasnya, menghadiri kelas atau ikut serta dalam kegiatan organisasi. Mereka tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kelompok atau tidak memenuhi komitmen yang telah dibuat. Yang selanjutnya, menghormati perbedaan dan menjaga etika diskusi. Seorang mahasiswa yang menghormati perbedaan pendapat dalam diskusi kelas atau forum akademik, mereka menggambarkan dengan baik, memberikan argumen secara objektif, dan menghindari penghinaan atau pengecilan diri terhadap orang lain. Pentingnya memahami etika pergaulan dalam konteks mahasiswa adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang saling menghormati, adil, dan mendukung perkembangan pribadi serta akademik. Mahasiswa yang mengikuti etika pergaulan yang baik akan mampu menjalin hubungan yang baik dengan sesama mahasiswa, dosen, dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Tentu saja di masyarakat akan sangat penting, serta memperoleh manfaat positif dalam proses pembelajaran dan perkembangan diri. Untuk poin selanjutnya adalah etika berpakaian. Etika berpakaian melibatkan pemilihan pakaian yang sesuai dengan situasi dan lingkungan. Setiap kampus atau institusi memiliki kebijakan berpakaian yang berbeda, dan etika berpakaian menuntut mahasiswa untuk menghormati aturan tersebut. Etika berpakaian dalam konteks mahasiswa adalah berkaitan dengan norma-norma dan tata cara berpakaian yang sesuai dengan lingkungan akademik dan sosial. Etika berpakaian melibatkan pemeliharaan pakaian yang pantas, menghormati norma-norma yang berlaku, serta mempertimbangkan kesopanan, profesionalisis, dan kesesuaian situasi. Adapun pengertian dari Dr. Jenny Frisley, etika berpakaian dalam konteks mahasiswa mencakup pemahaman
dan penghormatan terhadap kode pakaian berpakaian yang telah ditetapkan di lingkungan akademik. Etika berpakaian berfokus pada pemilihan pakaian yang pantas, menghormati norma sosial, dan mencerminkan profesionalitas. Adapun menurut Profesor Dr. Sarah Thompson, etika berpakaian mahasiswa melibatkan kesadaran tentang bagaimana penampilan dapat memengaruhi persepsi orang lain dan lingkungan akademik. Etika berpakaian menekankan pentingnya menekankan pakaian yang sesuai dengan konteks, memperhatikan kesopanan, dan menunjukkan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Penggambarannya adalah menghormati kode berpakaian kampus. Seorang mahasiswa yang menggunakan pakaiannya sesuai dengan aturan atau kode berpakaian yang telah ditetapkan di kampus, seperti mematuhi kebijakan berpakaian formal saat menghadiri acara resmi atau mengenakan seragam kampus yang ditentukan. Untuk yang selanjutnya, menyesuaikan pakaian dengan konteks. Seorang mahasiswa yang memilih pakaian yang sesuai dengan konteks, seperti mengenakan pakaian yang lebih santai dan nyaman saat di lingkungan kampus sehari-hari, namun mengenakan pakaian yang lebih formal saat menghadiri prestasi atau acara penting, menjaga kesopanan dan menghormati orang lain. Seorang mahasiswa yang mengenakan pakaian yang tidak terlalu mencolok, vulgar, atau mengganggu kenyamanan orang lain, mereka memperhatikan kesopanan, menjaga batasan yang sesuai, dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di lingkungan akademik. Menunjukkan profesionalitas. Jadi seorang mahasiswa yang memilih pakaian yang mencerminkan profesionalitas dalam situasi yang membutuhkan, seperti saat melakukan magang, menghadiri seminar, atau melakukan presentasi, mereka memilih pakaian yang rapi, tidak terlalu kasual, dan sesuai dengan lingkungan kerja atau yang acara yang dihadiri. Jadi pentingnya memahami etika berpakaian dalam konteks mahasiswa adalah untuk menciptakan lingkungan akademik yang nyaman, hormat, dan profesional. Etika berpakaian yang baik dapat memberikan kesan yang positif, menghormati norma sosial, dan membantu pengembangan citra pribadi yang baik dalam dunia akademik dan profesional. Topik yang selanjutnya adalah etika berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Topik kali ini yang sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa. Etika berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa melibatkan penggunaan bahasa yang sopan, sikap saling menghormati, dan kemampuan untuk berkomunikasi yang secara efektif. Etika berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa melibatkan cara berinteraksi dan berkomunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai moral, norma sosial, dan kehormatan terhadap individu di lingkungan akademik. Etika ini mencakup penggunaan bahasa yang sopan, mendengarkan dengan baik, menghormati pada pendapat orang lain, serta menghindari perilaku yang merugikan atau tidak etis. Adapun contohnya yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan saat berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Penting untuk menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati. Hindari penggunaan kata-kata kasar atau merendahkan, serta berkomunikasi dengan sikap yang menghormati atau menghargai. Contohnya, selamat pagi Profesor, saya ingin mengajukan pernyataan tentang materi yang kita bahas dalam kuliah kemarin. Apakah Anda bersedia menjelaskan lebih lanjut? Jadi kita harus memiliki rasa sopan terhadap dosen atau seorang profesor yang mengajar kita dalam jam tersebut. Untuk contoh yang kedua adalah mendengarkan dengan baik. Etika berkomunikasi juga mencakup kemampuan mendengarkan dengan baik. Berikan perhatian penuh pada orang yang berbicara, jangan memotong pembicaraan, dan berikan respon yang relevan. Contohnya, ketika mahasiswa lain sedang menyampaikan pendapat dalam diskusi kelas, Anda memberikan perhatian penuh, mengangguk sebagai tanda pengertian, dan menanggapi dengan mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan yang memperluas diskusi tersebut. Contoh yang ketiga, menghormati pendapat orang lain. Penting untuk menghormati pendapat dan pandangan orang lain, meskipun mungkin memiliki pendapat yang berbeda. Jangan memaksakan pendapat Anda dan merendahkan pendapat orang lain. Contohnya,
Dalam sebuah diskusi kelompok, jika ada perdebatan pendapat, Anda dengan hormat mendengarkan pandangan anggota kelompok lainnya, mengakui keberagaman pendapat dan mencapai solusi atau kompromi yang saling menguntungkan. Contoh yang keempat, menghindari gosip atau fitnah. Etika berkomunikasi juga melibatkan menjauhkan diri dari gosip atau fitnah tentang dosen atau sesama mahasiswa. Hindari menyebarkan informasi yang tidak benar atau merugikan reputasi orang. Contohnya, ketika ada isu atau rumor yang berkembang di kalangan mahasiswa, Anda tidak ikut serta menyebarkan atau memperkuat rumor tersebut. Sebaliknya, jika ada masalah, lebih baik mencari cara yang konstruktif untuk mengatasi masalah tersebut. Poin selanjutnya, menghormati privasi dan kepercayaan. Etika berkomunikasi mencakup menghormati privasi dan kepercayaan dosen dan sesama mahasiswa. Jangan mengungkapkan informasi pribadi atau percakapan yang seharusnya bersifat rahasia. Contohnya, jika seorang teman membagikan masalah pribadi atau cerita yang bersifat rahasia, Anda menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan tidak membicarakan kepada orang lain tanpa izin. Jadi tujuan etika berkomunikasi yang baik dengan dosen dan sesama mahasiswa penting untuk menciptakan lingkungan akademik yang saling menghormati, mendukung, dan produktif. Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika ini, hubungan antara dosen dan mahasiswa dapat lebih harmonis, komunikasi yang lebih efektif, dan kualitas integrasi meningkatkan dalam konteks akademik. Yang selanjutnya adalah poin etika dalam berorganisasi. Tema yang selanjutnya adalah yang saya bahas adalah etika dalam berorganisasi. Etika dalam berorganisasi melibatkan keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi. Mahasiswa diharapkan untuk mematuhi aturan atau regulasi organisasi, menunjukkan semangat kerjasama, dan bertindak dengan integritas. Etika dalam berorganisasi juga melibatkan kerjasama yang baik dengan anggota lain, menghormati hak dan pendapat mereka, serta menjalankan tugas dengan tanggung jawab. Mahasiswa diharapkan untuk tidak terlibat dalam tindakan diskriminatif, pengecualian, atau merugikan orang lain dalam konteks organisasi. Contohnya, etika dalam berorganisasi dapat tercermin dalam kemampuan mahasiswa untuk bekerja sama dengan anggota lain, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi integritas dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, etika di lingkungan kampus. Etika di lingkungan kampus melibatkan sikap dan perilaku yang menjaga kesehatan, kebersihan, menghormati orang lain, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Etika di lingkungan kampus mencakup prinsip-prinsip moral dan perilaku yang diikuti oleh anggota komunitas akademik, termasuk mahasiswa, dosen, dan staf administrasi. Etika ini melibatkan nilai-nilai seperti integritas, keadilan, tanggung jawab, dan menghormati kebebasan akademik, serta penghargaan terhadap beragam dan kesetaraan. Adapun menurut Prof. Dr. Michelle Johnson, etika di lingkungan kampus melibatkan perilaku yang mencerminkan integrasi akademik, menghormati hak dan kebebasan individu, serta bertindak dengan tanggung jawab dalam tugas dan integrasi dengan sesama anggota komunitas kampus. Etika ini juga mencakup penghargaan terhadap kebebasan akademik, berdialog yang terbuka, dan memperhatikan kesejahteraan bersama. Dan adapun dari Dr. Laura Davis, etika di lingkungan kampus mencakup norma-norma moral dan perilaku yang berkaitan dengan kehidupan akademik dan sosial di kampus. Etika ini melibatkan sikap yang adil, jujur, dan saling menghormati, serta menghargai keragaman dan kesetaraan dalam kegiatan.
pendidikan, dan integrasi sehari-hari. Adapun penjelasan dengan integrasi akademik, mahasiswa yang mengerjakan tugas dan ujian serta jujur tanpa melakukan kecurangan seperti mencontek atau melakukan plagiasi. Mereka menghormati kode etik akademik dan prinsip kejujuran dalam pencapaian hasil belajar. Menghormati kebebasan akademik. Penjelasan dari menghormati kebebasan akademik adalah dosen dan mahasiswa yang menghormati kebebasan akademik dengan memberikan ruang bagi berbagi pandangan, pendapat, dan penelitian yang diverifikasi secara ilmiah. Mereka memperhatikan dialog terbuka, saling mendengarkan, dan menghargai kebebasan berpendapat. Tanggung jawab sosial. Anggota komunitas kampus yang bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan keramahan lingkungan kampus. Mereka membuang sampah dengan benar, menjaga keamanan di area kampus, serta menghargai fasilitas dan properti kampus. Penghargaan terhadap keragaman dan kesetaraan. Mahasiswa dan staf kampus yang menghargai keragaman budaya, agama, ras, dan latar belakang dalam integrasi dan kerjasama. Mereka tidak melakukan diskriminasi, penghinaan, atau melakukan tidak adil terhadap individu atau kelompok. Keadilan dan transparansi. Keputusan dan proses lingkungan kampus yang didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan transparansi, misalnya dengan pemilihan calon mahasiswa, penilaian akademik, atau kebijaksanaan pengelolaan sumber daya kampus. Etika di lingkungan kampus sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang positif, saling menghormati, dan berbudaya di antara anggota komunitas kampus. Prinsip-prinsip etika ini membantu membangun kepercayaan, menjaga kualitas pendidikan, serta membentuk karakter dan sikap baik dalam kehidupan akademik dan sosial. Dalam presentasi ini, saya telah menjelaskan 7 poin, diantaranya hak dan kewajiban mahasiswa, perilaku etis dan tidak etis, etika pergaulan, etika berpakaian, etika berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa, etika dalam berorganisasi, serta etika di lingkungan kampus. Kesimpulannya, dalam menjalani kehidupan kampus, mahasiswa memiliki hak dan kewajiban yang perlu dipegang teguh. Hak-hak mereka mencakup hak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, hak untuk berpendapat dan menyampaikan pendapat dengan bijaksana, serta hak mendapatkan perilaku yang adil dan setara. Namun, dengan hak-hak tersebut juga datang tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh setiap mahasiswa. Mahasiswa harus menjaga perilaku etis dengan menghindari tindakan yang merugikan orang lain atau mencemarkan nama baik kampus. Selain itu, etika pergaulan juga menjadi aspek penting dalam kehidupan kampus. Mahasiswa perlu mampu menjalin hubungan sosial yang baik dengan sesama mahasiswa dan dosen. Ini mencakup sikap saling menghormati, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan berbicara dengan sopan. Keterlibatan dalam organisasi kampus juga membutuhkan pemahaman tentang etika, termasuk dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Tak kalah pentingnya, etika berpakaian juga harus diperhatikan oleh mahasiswa. Mahasiswa diharapkan berpakaian sopan dan sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan kampus. Pakaian yang pantas mencerminkan sikap hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Selain itu, etika berkomunikasi juga menjadi kunci dalam membangun hubungan yang harmonis di lingkungan kampus maupun masyarakat. Mahasiswa harus mampu berkomunikasi dengan jelas, terbuka, dan menghormati pendapat orang. Tak kalah pentingnya juga, etika berpakaian juga harus diperhatikan oleh mahasiswa. Mahasiswa diharapkan berpakaian dengan sopan, aturan yang berlaku di lingkungan kampus. Pakaian yang pantas mencerminkan sikap hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Selain itu, etika berkomunikasi juga menjadi kunci dalam membangun hubungan yang terharmonis di lingkungan
kampus dan masyarakat. Mahasiswa harus mampu berkomunikasi yang jelas, terbuka, dan menghormati pendapat orang lain. Kesimpulannya, etika merupakan landasan penting dalam kehidupan kampus dan bermasyarakat. Mahasiswa perlu memahami hak dan kewajiban mereka serta menjalankan perilaku yang etis dalam berinteraksi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Etika berkomunikasi dan pergaulan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Penerapan etika dalam berbagai berorganisasi dan dalam bentuk seluruh aspek kehidupan kampus merupakan upaya yang menciptakan komunikasi akademik yang sehat dan sukses. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.